فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, Ar-Rabi'ah, faedah yang keempat dari ayat Matlul Ghani ini, tahrimu mutalabatil muksir, diharamkannya si penuntut atau si penuntut pembayar itu, debt kolektor itu, untuk menuntut orang yang kesulitan membayar hutang. Baik, dari mana kita tahu itu? Yaitu apa? Rasulullah SAW mengatakan, wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba. Apabila salah seorang dari kalian dipindahkan, diarahkan kepada orang yang mampu membayar, maka hendaknya dia mengikuti pengarahan tadi. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengarahkan ini dia tidak mampu membayar hutang. Lalu dia minta agar, oh tolong minta saja ke Pak Cik saya atau siapa itu yang sudah menjamin akan membayarkan hutang saya. Kalau sudah demikian, tidak boleh debt collector ini masih tetap menuntut orang yang pertama tadi, karena dia sudah tidak mampu. Nah, dari sisi ini pengharamannya. Wa wujubu indharihi ilal maisarah, dan wajib memberikan penundaan indhar, yaitu memberikan penundaan, pengakhiran sampai ke masa yang dimudahkan. Fanadhiratun ila maisarah. Nah, sekarang orang itu telah diberi kemudahan, yaitu apa? Yaitu apa? Yang membayarkan adalah orang lain. Maka hendaknya segera pergi ke orang lain itu. Karena sekarang taisirnya sudah muncul, walaupun taisirnya bukan berupa orang itu mampu membayar, tapi apa? Sudah ada orang lain yang menjamin. Baik, berarti apa? Tinggal ambil ke orang itu. Nah, sementara orang pertama sudah mendapatkan taisir, mendapatkan kemudahan dan faraj, jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna tahrimal matl, karena diharamkannya menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu. Wa wujubal wafa, dan wajibnya menunaikan pembayaran hutang. Manutani bil ghina bil ghaniyil qadir. Tempat anak enggak ada titik dua ya. Di kedua perkara ini digantungkan pada orang yang kaya yang mampu. Berarti orang yang tidak kaya dan tidak mampu, ini dia wajib apa? Wajib dikasih keringanan. Keringanan dalam artian keringanan waktu barangkali, atau bahkan apa? Keringanan pembayaran, seperti dalam syafaat Nabi kepada Ka'ab bin Malik dalam kes apa itu hutangnya Ibnu Hadrat. Baik. Ini diambil, ini istilahnya adalah apa? Mafhum mukhalafah. Ketika yang digantungi masalah pengharaman itu adalah apa tadi itu, diharamkannya menunda-nunda pembayaran dan diwajibkannya penunaian hutang, ini digantungkan kepada kemampuan. Berarti apa? Berarti orang yang tidak mampu dia wajib untuk dikasih kemudahan. Karena kaidah mengatakan apa? Al-masyaqqah tajlibus taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Kemudian amal muksir, adapun orang yang kesulitan, fa yahrumu tadyiqu alaih, maka haram untuk dia dipersempit, diteror dan sebagainya, seperti yang dilakukan oleh apa banyak ahlung itu. Baik. Makanya kalau sejak awal kalau tidak mau mengalami ini dan itu masing-masing kesulitan, maka apa? Datangkan minta agar dia mendatangkan apa istilahnya itu, cagaran, barang jaminan. Sehingga kalau dia kesulitan membayar, setelah dikasih amaran dan dia bilang, oh, sudahlah saya tidak mampu, ya sudah, barangnya itu dijual, barang yang ditahan oleh si pemilik duitnya itu. Li'annahu ma'dzur, karena dia mendapatkan udzur, memiliki udzur. Wa mulahaqatuhu biddain haram, dan mengejar-ngejar dia dengan hutangnya itu, mulahaqah, yaitu apa? Pengejaran itu adalah haram. Baik. Yang kelima, fil hadisi husnul qada'i minal madin. Di dalam hadis ini ada syariat, yaitu disyariatkan untuk membayar dengan cara yang baik oleh orang yang berhutang. Yaitu apa? Rasulullah menamakan zalim. Kalau orang yang kaya dan mampu membayar, dia menunda-nunda pembayaran, ini zalim. Berarti apa? Diperintahkan untuk membayar dengan cara yang baik. Bi'an la yumatilal gharim, yaitu jangan menunda-nunda pembayaran terhadap orang yang menuntut pembayaran itu.
Termasuk husnul qadha juga apa? Ihalah. Disuruh apa? Pindah ke orang lain yang siap membantu. Wa fihi husnul iqtida' minal gharim. Dan di dalam hadis ini juga ada syariat untuk bagus di dalam menuntut pembayaran, iqtida', menuntut pembayaran. Tidak perlu dengan apa? Menyiramkan cat atau apa itu, atau menteror dan seterusnya, atau kadang apa? Mengejar lalu memecahkan cermin kereta atau apa, atau tahu-tahu datang membawa kereta tunda lalu ditarik sesukanya. Nggak boleh macam itu. Baik. Bi an yaqbalal hiwalah, dengan cara apa? Yaitu menerima pemindahan. Idza ahalahul madinu ala malik, apabila orang yang berhutang tadi memindahkan, mengarahkan dia kepada orang yang mampu membayar. Kita ambil satu lagi yang keenam, zahirul hadis annahu idza ahalal madinul gharima ala malik. Zahir dari hadis tadi menunjukkan bahwasanya apabila orang yang berhutang itu mengarahkan orang yang menuntut pembayaran kepada orang yang mampu membayar, wajib alaihi qabulul hiwalah. Wajib bagi penuntut hutang tadi untuk menerima pemindahan tadi. Segera apa? Pindah pergi ke tempat yang ditunjukkan. Baik. Wa ya'til khilafu fi dzalika insyaallah taala, dan akan datang penyebutan perselisihan ulama tentang masalah ini insyaallah taala. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Syekh, kalau cacarannya itu lagi mahal daripada hutangnya. Enggak apa-apa. Tapi apa? Tapi nanti ketika diuangkan, dibayar, dijual, berarti apa? Diambil sesuai dengan kadar hutang, sisanya harus dikembalikan kepada pemilik barang. Nggak boleh ada riba. Jarang untuk apa? Barang cagaran tepat sesuai dengan hutangnya. Kadang orang pengen hutang 1.000, tapi tak ada barang cagaran 1.000. Terpaksa mungkin apa? Dia meletakkan perhiasannya atau peti es atau apa dan seterusnya. Kalau kurang itu tidak sah, tapi kalau lebih ya itu sah. Yang penting apa? Nanti dikembalikan kalau dijual, dikembalikan sisanya. Oh, kena lebih ya. Itu lebih baik, lebih selamat. Soalnya kalau cari yang tepat susah. Nanti ini kalau 1.000, tapi peti esnya ini harganya 1.000, harganya 1.500, ya sudahlah, pintunya saya ambil biar tepat 1.000. Nggak sesuai. Yang lebih baik lebih. Tapi dalam keadaan itu macam mana buat, kita kena tambah lah. Apa itu? Dalam keadaan yang macam tu, jadi maknanya yang berhutang tu kena tambah kepada yang pemberi hutang. Kalau cagarannya tak cukup. Cagarannya tak cukup. Istilahnya, iya, kalau takut tak cukup dikasih tambahan, meletakkan yang barang yang lain, tidak harus satu barang. Oh. Terkadang cagaran boleh berupa duit juga untuk melengkapi, nggak masalah. Janji kedua belah pihak sama-sama jujur dan adil. Wallahu a'lam. Tapi dalam keadaan macam arahanmu, biasanya dia akan bagi, dia tak bagi harga penuh. Kata harga nilai barang tu 1.000, tapi dia cuma bagi 25%, jadi 750. Kemudian kita tak dapat nak bayar dalam masa yang ditetapkan 6 bulan ke setahun, dan dia akan hangus macam tu saja. Tapi macam mana tu? Yang lebih tu sepatutnya dia kena bagi dekat ni. Kalau memang kenyataannya barangkali misalkan kita baik sangka, yaitu apa, ar-rahnu akan memperkirakan hutang ini masanya adalah 1 tahun misalkan. Sementara dalam accounting biasanya barang itu dalam setahun akan susut 10%. Berarti kemungkinan di tahun depan barang ini nilainya tinggal sekian. Nah, kalau rahnunya jujur, dia akan menilai, oh memang ini nanti saya tidak akan menghargai harga sekarang yaitu sekian, tapi tahun depan diperkirakan harganya tinggal segini kalau dia jujur. Ya kalau dia nggak jujur, boleh aja dia akan potong banyak sekali. Oh ini cuma tinggal sekian ini harganya nih. Ya itu kembali ke kejujuran dan apakah penilaiannya tepat atau tidak. Kalau jujur nggak masalah, memang nanti tahun depan jelas harga barang akan turun. Tapi kalau tanah nggak boleh dia katakan, oh ini macam kurang ya. Tanah makin lama makin mahal. Jadi lihat kejujuran. Macam pun makin emas pun makin lama makin mahal ya. Maksudnya dia ikut harga semasa. Harga semasa. Kalau jujur itu sudah tepat berarti. Tapi kalau enggak ya berarti
ada yang ingin mengambil sebagian harta itu haram jadinya. Dihargai terlalu murah barang cagarannya itu. Orang itu dia ada bagi syarat, dia ada, kita kena sign. Mungkin ada syarat tu. Jadi sebenarnya saya ni kita cuba nak jadikan sistem ni supaya untung lah, tu yang salah. Sejak awal sudah salah. Istilahnya hutang piutang itu adalah apa? Adalah akad al-muawanah, saling membantu. Bukan apa? Akad muawadhah, yaitu apa? Cari untung. Sejak awal hutang piutang ini akad sedekah, makanya pahalanya pahala sedekah. Bukan dia akad cari untung. Sejak awal orang sudah salah. Jadikan itu sebagai lahan bisnis, itu salah besar. Riba. Niat sejak awal sudah keliru, jadi riba. Hutang piutang dijadikan sebagai alasan untuk cari untung, itu salah. Oh iya. Itu ijma, walaupun orang mengaku Syafi'i, padahal Syafi'i mengharamkan kalau niatnya macam itu. Kalau buat beli mah beli buat. Kalau buat beli mah beli buat.